Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua berharap dalam menapaki perjalanan kehidupan, kalau boleh baik-baik saja tanpa masalah. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Ada kalanya kita mengalami kepedihan dan ratap tangis, suka dan duka, tangis dan bahagia, tawa dan sedih, jatuh bangun dalam menjalani hidup, naik turun melewati lembah kekelaman dengan berbagai persoalan hidup. Demikian pula dengan hidup Daud. Mazmur pasal 30 ini adalah nyanyian pujian kepada Tuhan berdasarkan pengalaman Daud setelah ia melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Raja Daud pernah menderita, menangis, meratap, dan berkabung. Itu dapat kita lihat dalam ayat 6 dan 12. Namun Tuhan bisa mengubah itu semua menjadi sukacitanya. Pemazmur mengatakan bahwa ada perubahan hidup yang dilaluinya dari keadaan yang meratap menjadi sukacita. Tuhan telah mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Itulah sebabnya Daud berjanji untuk terus memuji Tuhan. Digambarkan perjalanan dari kesukaran dan bahaya menuju penyelamatan dan sukacita, mengingatkan kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan. Melalui Mazmur ini Daud mengungkapkan rasa syukur dan kepasrahannya merayakan penyelamatan yang diberikan oleh Tuhan. Daud menghadapi suatu situasi yang mengancam hidupnya, tetapi Tuhan telah menyelamatkannya dan membangkitkannya dari bahaya. Dalam nyanyian ini, Daud mengarahkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, mendirikan kubu perlindungan, dan mengubah kesedihan menjadi sukacita. Dalam setiap situasi, baik suka maupun duka, Daud menyadari betapa pentingnya untuk tetap berseru kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa walaupun ada waktu ketika Tuhan membiarkan murkanya terlihat, kasih setianya tetap berlangsung sepanjang hidupnya. Dalam kerelaan Tuhan, Dia mengangkat dan menyelamatkan kita dari dalam keputusasaan. Dari pengalaman Daud, kita belajar bahwa saat kita menghadapi kesulitan, kita tidak sendirian. Tuhan adalah penolong kita yang setia. Bahkan ketika kita merasa bahwa Dia telah menjauh, Dia tidak pernah meninggalkan kita sepenuhnya. Dalam proses menghadapi cobaan dan kesulitan, Tuhan bisa merubah ratapan kita menjadi pujian dan mengenakan pakaian sukacita, karena Tuhan adalah sumber sukacita dan kekuatan kita. Pelajaran yang sangat berharga yang kita dapat dari Mazmur ini adalah kita diingatkan untuk tetap berserah diri kepada Tuhan dalam setiap situasi, baik dalam suka maupun duka. Dalam menghadapi kehidupan, kita harus memiliki pengharapan dan keyakinan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia dan kasih-Nya akan selalu menyertai kita. Pemazmur berkata, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Daud menegaskan, oleh pertolongan dan berkat Allah saja, ia telah melewati kesulitannya dengan aman, dan bahwa tujuan kelepasannya adalah supaya seumur hidup ia merayakan Allah dengan pujian. Daud menunjukkan bahwa ratapannya telah menjadi sarana yang menuntun dia untuk tetap berdoa meminta Allah meringankan murkanya. Daud membereskan dirinya di hadapan Allah dan memohon belas kasihan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai.
Pemazmur menyadari bahwa Tuhan menjadi murka karena dosa-dosa umatnya. Dan bila bertobat, kasih dan kebaikan hati Allah akan berlangsung seumur hidup. Hal inilah yang dilakukan Daud di dalam hidupnya, sehingga ia ditolong oleh Tuhan. Menjadi perenungan bagi kita, Allah telah berjanji bahwa tidak akan meninggalkan maupun membiarkan kita. Dia Allah yang sanggup membela, memberikan kesembuhan, serta memberikan sukacita kepada kita. Apapun yang kita alami, persoalan apapun yang sedang terjadi, serahkan kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan sanggup menyelesaikan dengan caranya sendiri. Mari kita bermohon seperti Raja Daud. Ratapan yang kita alami dapat diubahnya menjadi tarian, dan duka cita kita bisa diubahnya menjadi sukacita. Melalui keadaan sulit sekalipun, kita dapat belajar memahami apa kehendak Tuhan. Muliakan Tuhan dan yakinlah dengan iman percaya bahwa Tuhan akan menggantikan kesulitan menjadi sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan yang telah mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa Engkau dapat mengubah situasi kehidupan kami menjadi ke arah yang lebih baik, sehingga kami boleh tetap memuji memuliakan kebesaran nama-Mu. Apapun yang sedang kami pikirkan dan sedang pergumulkan, kami yakin dan percaya Tuhan dapat memberi jalan keluar untuk setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun agenda kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi
Tuhan ciptaan Tuhan. Oku nenek mempersatukan umat manusia di bumi. Oku nenek selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia, apapun adanya